la ja'ala nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ya, jikalau Tuhanmu berkehendak, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Ya, tetapi manusia senantiasa berselisih pendapat. La yazal. Ya, la yazal itu artinya terus-terusan. Jadi ini menunjukkan tidak ada henti yang namanya perbedaan, perselisihan di antara manusia. Dan ini sesuatu yang sudah Allah setting, sudah Allah setel dalam kehidupan manusia seperti itu. Ya, karena apa? Walau sya'arubuk, seandainya Allah mau. Ya, artinya di sini Allah tidak menghendaki demikian. Yang Allah kehendaki adalah memang itulah terjadi perbedaan di antara manusia. Oleh karena itu, walidzalik khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kita lihat keterangan Imam Ibnu Katsir, wala yazalul khulfu bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadat milalihim wa nihalihim wa madzahibihim wa ara'ihim. Manusia senantiasa terjadi perbedaan ya dalam urusan agama, keyakinan, golongan, mazhab dan pendapat-pendapat mereka. Ya, ini penjelasan Ibnu Katsir. Sementara di antara para ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Muqatil dan Atha, mereka mengatakan ai walil ikhtilaf khalaqahum, yaitu manusia diciptakan untuk berbeda. Ya, Allah menciptakan mereka untuk berbeda. Berarti ya adanya perbedaan itu sesuatu yang memang bagian dari kehendak Allah, atau Allah menciptakan manusia memang untuk seperti itu. Berarti kalau ada manusia yang memaksa, ya, yang mengharuskan semua manusia selalu setuju dengan dirinya, selalu mengiyakan apa kata dirinya, maka manusia itu telah memaksakan yang Allah sendiri tidak paksakan, yaitu adanya perbedaan atau keragaman di antara manusia. Sementara dalam hadis, ya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Ya, sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup setelah aku wafat, ya kayak kita nih, kita hidup setelah Rasul wafat, niscaya akan banyak melihat perselisihan. Maka peganglah sunnahku dan sunnah para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk, khulafaur rasyidin. Ya, peganglah kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ya, hadis ini menunjukkan prediksi dari Rasulullah akan terjadi yang namanya perselisihan. Bukan hanya terjadi, tapi banyak perselisihan. Ya, banyak perbedaan. Bahkan hampir di semua tema ya kehidupan ada saja pandangan yang berbeda. Ada salah satu ulama yang ditanya jumlah perbedaan pendapat di antara umat Islam itu berapa sih? Dia menjawab sejumlah umat Islam itu sendiri. Karena memang setiap manusia itu punya pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, walaupun di tengah banyak itu mereka juga punya banyak hal yang mereka sepakati dan sama. Ya, di tengah kesamaan itu ada perbedaan dengan sejumlah jiwa mereka, karena masing-masing jiwa itu punya kecenderungannya masing-masing. Kemudian kita lihat penjelasan kalimat kalian akan banyak melihat perselisihan itu apa maksudnya. Imam As-San'ani dia mengatakan hadza min a'lamin nubuwah faqad waqa'a dzalik bi mamala'il bilad wa faraqal ibad. Prediksi ini salah satu bukti tanda kenabian, ya tanda benarnya kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hal ini, yaitu perselisihan, telah terjadi di seantero negeri dan manusia telah berpecah belah. Jadi apa yang Nabi katakan itu sudah terwujud saat ini, sudah sesuai dengan apa yang beliau prediksikan di masa lalu. Lalu Imam Al-Munawi, ya beliau mengatakan fihi min mu'jizatihi al-ikhbar bima sayakun ba'dahu min kathratil ikhtilaf wa ghalabatul munkar wa qad kana aliman bihi jumlatan wa tafsilan. Ya, ini adalah mukjizat Rasulullah, yaitu berita tentang apa yang akan terjadi, ya berupa banyaknya perselisihan dan meratanya kemungkaran.
Nah, Rasulullah mengetahui baik secara global dan rinci. Ya, jadi apa yang Nabi katakan di hadis tadi itu bagian dari tanda mukjizatnya. Ya, tanda kenabian dan sekaligus tanda mukjizatnya, yaitu prediksi yang akan datang bahwa akan terjadi banyak perselisihan dan kemungkaran. Dan ini sudah Rasul katakan 15 abad yang lalu. Maka dari sini kita tahu bahwa perbedaan dan perselisihan di antara manusia adalah tabiat, ya, kehidupan, watak kehidupan manusia di dunia. Ya, semirip-miripnya anak kembar, sesama-samanya anak kembar, ya tetap ada satu dua hal bahkan lebih yang mereka juga tidak sama, mereka berbeda. Ya, oleh karena itu apalagi yang memang manusia itu berbeda. Ayah, ibu, bapak, suku, agama, tapi banyak hal. Maka nanti akan terjadi pula perbedaan sudut pandang dan kemudian kita lihat malaikat pun juga berselisih. Kita lihat yang di garis bawahi, maka naliya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Ya, aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat, ketika mereka berbantah-bantahan. Jadi malaikat yang tidak punya hawa nafsu, tidak ada emosi, ya mereka bisa berbantah-bantahan, berbeda pendapat. Ya, maka jika malaikat bisa seperti itu, ya apalagi manusia. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan al-mala'ul a'la humul malaikah fi qouli Ibni Abbas wa Suddi ya ikhtasamu fi amri Adam hina khuliqa ya faqalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Mala'ul a'la adalah para malaikat seperti yang diterangkan oleh Ibnu Abbas dan As-Suddi. Yang mereka berbantah-bantahan tentang Adam saat diciptakan. Mereka berkata, apakah kau menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya? Jadi seperti itu. Jadi malaikat pun terjadi ya berbantah-bantahan di antara mereka. Termasuk perbedaan di antara malaikat ketika menentukan seorang ahli maksiat yang bertobat. Yang telah membunuh 100 orang. Ya, kisahnya terkenal dan saya tidak akan mengulanginya di sini. Kemudian para nabi pun berselisih pendapat. Ya, kita lihat di situ terjadi perdebatan yang hangat antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Hingga sampai Nabi Harun ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa alaihi salam. Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa asaita amri? Qala yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Kita lihat. La ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Wahai ya anak dari ibuku. Ya, putra dari ibuku, berarti saudara nih. Ya, mereka saudara. La ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Jangan engkau tarik jenggotku dan jangan engkau pegang kepalaku. Ini Nabi Musa sampai narik megang jenggotnya Nabi Harun dan memegang kepalanya. Ya, ini khasyitu antakul farraqta baina bani Israel walam tarkub qauli. Ya, ini kita lihat perdebatan mereka hingga sampai megang kepala gitu dan jenggot. Ini para nabi. Padahal para nabi mereka hidupnya dari A sampai Z maksum, putih, bersih. Tapi mereka pun juga bisa berbeda pandangan. Atau dalam surat Al-Kahfi yang begitu panjang, detil Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, walaupun Nabi Khidir ada yang bilang wali bukan nabi, tapi umumnya ulama mengatakan dia seorang nabi tapi bukan rasul. Ya, di mana Nabi Khidir punya gagasan, punya pikiran yang mana Nabi Musa pikirannya belum sampai karena wahyu belum sampai kepadanya. Yaitu tentang penenggelaman perahu dan juga membunuh seorang anak kecil. Itu terjadi perbedaan di antara mereka. Lalu kemudian bukan hanya para nabi, para sahabat nabi pun berselisih. Ya, di sini kita lihat sebab musabab turunnya surat Al-Anfal. Yaitu gara-gara perbedaan, perdebatan yang cukup keras antara para sahabat nabi ketika membagi-bagi Al-Anfal.
an-nafl, yaitu harta rampasan perang, ghanimah. Abu Umamah Al-Bahili menceritakan saat Ubadah ibn Samit anil Anfal. Aku bertanya kepada Ubadah bin Samit tentang surat Al-Anfal. Faqal, dia menjawab, fina ma'syaru ashabi Badr. Itu surat turun tentang kami, yaitu para partisipan jihad Badar. Nazalat hina ikhtilafna fin nafl. Ya, itu terjadi ketika kami berselisih tentang pembagian ghanimah. Wa sa'at fihi akhlaquna. Akhlak kami saat itu begitu buruk. Jadi saking kerasnya perdebatan sampai-sampai Ubadah bin Samit cerita akhlak kami begitu buruk. Fantaza'ahullah min aidina, akhirnya Allah tarik itu harta rampasan perang dari tangan-tangan kami. Wa ja'alahu ila Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan menariknya atau mengambilnya menjadi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqasamahu Rasulullah alaihi salatu wassalam bainal muslimin an bawa'in yakul ala sawa. Ya, jadi saat itu oleh Rasulullah dibagikan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang perdebatan para sahabat. Belum kasus-kasus yang lain yang juga terjadi di antara para sahabat Nabi, yang mana mereka juga pernah berselisih. Nah, hanya saja perselisihan tadi bukan berarti kita membenarkan semua jenis perselisihan. Perselisihan yang dialami oleh para malaikat, para nabi, para sahabat, dan juga para ulama yang juga demikian banyak dan beragam, bukan berarti kita membenarkan semua jenis perselisihan atau perbedaan. Karena perbedaan itu ada dua. Ya, untuk melihat di situ, yang pertama ikhtilaf tanawwu, perbedaan hal yang variatif, tanawwu, yaitu dalam hal cabang agama, ya, seperti permasalahan fikih, seperti kunut, masalah nawaitu, masalah organisasi yang berbeda-beda, metode dakwah, yang satu metodenya dengan ke masjid-masjid, yang satu metodenya dengan bikin banyak sekolahan, yang satu bikin pesantren, yang satu ya banyak kajian-kajian, yang satu lewat jalur politik, yang satu lagi kajian dan politik, wah macam-macam. Ini perbedaan tanawu, variatif, ya, dalam cabang. Maka sikapnya adalah toleran dan lapang dada. Ya. Yang kedua, ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan kontradiktif yang biasanya terjadi pada perbedaan masalah usuluddin, hal-hal yang pokok, hal-hal yang prinsip seperti akidah, masalah ketuhanan, masalah rukun Islam, rukun iman, ya, masalah kenabian, dan seterusnya. Nah, untuk golongan yang ini, perbedaan dengan mereka, maka yang kita lakukan bukan toleran dan lapang dada, tapi diskusikan dengan cara yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan, supaya mereka bertobat, supaya mereka rujuk ila manhajil haq, supaya mereka kembali kepada konsep yang benar. Ya, seperti perbedaan dengan misal Ahmadiyah, dengan Syiah, ya, dengan Khawarij dan yang semisal itu bukan perbedaan variatif, itu kontradiktif karena dalam hal-hal yang pokok dalam agama. Ya, dengan JIL, jaringan Islam liberal, ini juga bukan perbedaan variatif, ini perbedaan pokok. Ya, karena mereka telah menuduh Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran adalah produk budaya. Ya, ini dua macam perselisihan. Nah, dengan memahami dua macam ini, kita bisa memetakan bahwa perbedaan yang terjadi hari ini tentang masalah penentuan lebaran haji, ya kita jadi tahu tuh itu masuk kategori yang mana. Ya, itu masuk kategori yang pertama, ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf variatif, yang tidak boleh dan tidak seharusnya memunculkan permusuhan di antara umat Islam. Ya, jadi jangankan permusuhan, baperan pun juga sebaiknya tidak. Ya, karena ini masalah yang sangat reguler, terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Udah biasa sebenarnya. Kemudian kita lihat nasihat dan akhlak para ulama, khususnya adab-adab mereka, ya, nasihat mereka dikala kita menghadapi perbedaan. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau berkata, "Idza ra'aitar rajul ya'malul amal alladhi qad
tulifa fihi wa anta tara ghairah fala tanha. Ya, jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka engkau jangan melarangnya. Ya, janganlah kamu mencegahnya. Ya, kenapa? Karena itu bukan masalah kemungkaran. Ya, yang dicegah itu adalah yang mungkar, karena nahi mungkar hanya ada pada kemungkaran. Ya, adapun sesuatu yang debatable dia bukan nahi mungkar, tapi tasamuh tadi, toleran. Contoh dari Imam Tirmidzi, ya, beliau mengutip dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah kunut subuh. Qala Sufyan Ats-Tsauri in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaqnut fahasanun. Jika orang yang di sholat fajar subuh, ya maksudnya, berkunut, maka itu baik, dan yang tidak berkunut itu juga baik. Ya, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, kunut bagus, enggak kunut juga bagus. Ya, ini akhlak para ulama, di mana mereka mencoba untuk memberikan pedoman kepada kita agar adab itu tetap dijaga walaupun berbeda. Kemudian Imam Qasim bin Muhammad, ini cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau ditanya tentang, ya, orang yang anil qiraati khalfal imam fima lam yajhar fih. Ya, tentang orang yang sholat di belakang imam atau jadi makmum ini, yang mana tidak mengeraskan bacaannya, yaitu sholat zuhur dan asar misalnya. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi si makmum di sholat-sholat yang sirriyah? Al-Qasim bin Muhammad menjawab, in qara'ta falaka fi rijali min ashabi Rasulillah uswatun. Kalau kamu baca Al-Fatihah ketika kamu jadi makmum di sholat yang sir, maka kamu punya teladan di antara para sahabat Nabi. Itu kalau baca. Wa idza lam taqra, kalau kamu tidak baca, nggak baca Al-Fatihah, diem aja gitu, maka falaka fi rijali min ashabi Rasulillah uswatun. Ada para sahabat Nabi yang juga melakukannya. Jadi mau baca, ada rekomendasi dari para sahabat, mereka juga melakukan. Tidak baca pun juga demikian, para sahabat Nabi juga melakukan. Nah, ini merupakan upaya, apa ya istilahnya, jalan tengah ya dari dia, supaya para sahabat itu, supaya orang Islam itu nggak ribut masalah gituan. Kenapa? Karena para sahabat melakukan, para sahabat ada juga yang tidak melakukan. Ya, sehingga yang salah yang mana? Yang salah adalah yang tidak sholat, kan begitu. Nah, ini nasihat Al-Qasim bin Muhammad. Kemudian Imam Yahya Al-Qattan, ya, dia ahli hadis, ya, lebih tua sedikit dibanding Imam Syafi'i, tapi beliau menjadi murid Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Ya, beliau mengatakan para ahli fatwa sering berbeda fatwanya. Ya, termasuk hari ini tentang fatwa kapan masuknya hari raya, ya, Idul Adha, ya, misalnya. Para ahli fatwa sering berbeda fatwanya. Yang satu menghalalkan yang ini dan yang lain mengharamkannya. Tapi mufti yang mengharamkan di zaman dulu tuh tidaklah menganggap yang menghalalkan itu binasa karena penghalalannya. Kebalikannya, mufti yang bilang halal tidak pula menganggap orang yang mengatakan haram ya binasa karena fatwa pengharamannya itu. Ya, jadi zaman dulu itu luar biasa. Mau ada yang sampai halal atau yang haram atau yang bid'ah atau sunnah, tapi mereka tidak memandang saudara yang berbeda itu dengan pandangan kebinasaan. Ya, atau orang-orang yang seakan-akan sudah beda agama gitu, hanya berbeda kayak gitu. Nah, ini yang tidak benar. Sangat emosional kalau begitu. Imam Syafi'i juga ngasih contoh yang bagus. Qala Yunus As-Sadafi, ma ra'aitu ya aqallu minasy-Syafi'i. Aku belum pernah melihat ada manusia yang lebih berakal dibanding Asy-Syafi'i. Nazartuhu yauman fi mas'alatin. Saya pernah berdebat dengan dia di suatu masalah, di suatu hari. Tsumma iftaraqna, kemudian kita pun berpisah. Walakiyani fa akhadha biyadi,
saya sama dia ketemu lagi dan dia memegang tangan saya. Tsumma qala, lalu dia Imam Syafi'i berkata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ya, alla yastaqim an nakun ikhwana wa ilam nattafiq fi mas'alatin. Ya, kata Imam Syafi'i bahwasanya kita tetap erat bersaudara walaupun kita lam nattafiq, tidak sepakat fi mas'alatin, dalam satu masalah. Kenapa? Karena masih banyak masalah lain yang kita sepakat. Qultu, aku berkata, aku di sini Imam Zahabi yang mengutip kisah ini. Hadza yadullu ala kamali akil hadzal imam. Ini menunjukkan kesempurnaan akal dari imam ini, yaitu Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena biasanya manusia itu kalau habis berdebat, manusia itu kalau habis terjadi dialog atau berdebat, itu akan terjadi sesuatu di hatinya. Ada goresan batin yang membuat dia nggak gampang untuk bermuka manis di hadapan lawan debatnya. Ya, tapi beda dengan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dia tetap mengatakan kepada saudaranya yang yang berbeda itu dengan ajakan tetap bersaudara walaupun mereka berbeda dalam satu masalah. Beda dengan orang sekarang, beda dalam satu masalah, tapi persamaannya banyak banget, itu persamaannya dilupakan. Ingatnya sama yang beda doang. Nah, ini kalau orang ya punya mentalitas kayak lalat. Lalat itu hanya nemplok ke kaki yang luka, yang ada koreng atau boroknya aja. Yang mulus-mulus nggak mau. Nah, kalau ada manusia bawaannya, mereka hanya ya berkonsentrasi ya pada hal-hal yang anggaplah diperdebatkan, padahal persamaan begitu banyak, ya, maka kita khawatir ini mentalitas lalat begitu, hanya mau nemplok di tempat-tempat yang dianggap bau amis dan semisal itu. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ini juga terkenal kisahnya. Faqad kana al-Imam Ahmad rahimahullah yara anna al-qunuta fi salatil fajri bid'ah. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kunut dalam salat fajar itu adalah bid'ah. Ini pendapat Imam Ahmad ya, kunut subuh itu bid'ah. Wa yaqul, tapi dia berkata, ya, idza kunta khalfa imam yaqnut fatabi'uhu ala kunutihi wa amin ala du'ahi. Kullu dzalik min al-ittihadil kalimah wa ittifaqil qulub wa adamu karahati ba'dina li ba'd. Ya, kata beliau, ya, jika engkau, ini lebih tepatnya engkau ya, idza kunta, bukan kuntu ini. Ya. Jika engkau sholat di belakang imam yang berkunut, ya, maka ikutilah kunut dia, si imam itu. Dan aminkanlah doanya. Semua hal ini dalam rangka menyatukan kalimat, melekatkan hati, dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini kita lihat orang yang membid'ahkan kunut, tapi dia sikapnya luar biasa toleran ketika datang ke tempat yang imamnya berkunut. Dia tetap dianjurkan untuk berkunut dalam rangka menghindari perpecahan di antara mereka. Ya. Selanjutnya, adab selanjutnya, kita harus ingat dalam kehidupan manusia mustahil hidup tanpa pendengki atau musuh. Ya, nggak bakal ketemu orang hidup tanpa musuh. Ya, karena Allah sendiri punya musuh. Di sini Allah abadikan dalam Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum masata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, lihat di garis bawahnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki musuh. Turhibuna bihi aduwallah. Menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Jadi Allah sendiri yang nyiptain manusia, ada yang memusuhi Allah. Ya, maka hidup tanpa musuh itu mustahil. Dalam ayat yang lain tentang para nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan nasira. Seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari kalangan orang berdosa.
Jadi para nabi punya musuh. Allah pun ada yang musuhin. Maka manusia pun juga nggak akan jauh dari hal tersebut. Kemudian etika selanjutnya, fokuslah terhadap hal-hal yang disepakati. Ini pernah kita bahas tentang masalah etika, ya, atau apa istilah itu, kaidah dalam dakwah. Hendaknya kita sepakat dalam hal-hal yang disepakati, ya, bersatu di situ, dan kita lapang dada terhadap hal-hal yang diperselisihkan. Ya, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Ya, kita saling bantu dalam hal yang disepakati dan saling memaafkan di antara kita dalam hal yang kita perselisihkan. Ya, ini ya tentang sikap yang terbaik dalam rangka tidak terlalu jauh ya terjerumus cakar-cakaran sesama muslim. Jangan sampai, naudzubillah. Ya, kita punya ilmu tapi jangan lupa adabnya, karena dengan adab itulah kita menjadi lebih baik dan lebih bermartabat jika kita berbeda dengan yang lain. Nah, saling memaafkan di sini bukanlah pada perkara-perkara yang merusak agama dan manusia. Sebab perkara yang merusak agama dan manusia itu zonanya nahi mungkar. Ya, beda dengan perkara-perkara yang yang memang masih bisa didiskusikan, maka dia bukan zonanya nahi mungkar. Baik, ini dulu jemaah sekalian, azanallahu yakum, sudah saya ringkas supaya kita ada waktu untuk tanya jawab.